pujian sekaligus menjadi pernyataan iman setiap. Amin. Sukacita kami bukan karena perkara-perkara dunia, bukan harta benda, bukan kehebatan kemampuan kami Tuhan, tapi sukacita kami adalah waktu kami diberikan kesempatan untuk kami bersekutu, kami beribadah, kami menyembah, meninggikan Raja di atas segala raja, yang segala lambang pemerintahan ada di pundak. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Ucap syukur buat hamba-Mu Pak Birawa bersama dengan Ibu dan seluruh pengurus persekutuan doa di tempat ini, yang mereka boleh membuka pintu rumahnya untuk kami bersekutu beribadah. Kami percaya tempat ini jadi tempat yang diberkati oleh Tuhan, karena ada firman Tuhan diberitakan, karena ada doa dipanjatkan, ada pujian penyembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak punya sesuatu yang layak selain ini hormat kami, ini pujian, ini syukur kami Tuhan. Amin Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kesaksian, kami sudah memuji Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati firman yang sebentar kami akan terima. Tuhan memberkati dan mengurapi setiap kami hamba yang cuma di tangan Tuhan, dan setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengar pada kesempatan sore hari ini benar-benar berasal daripada Tuhan, menguatkan, meneguhkan, menuntun, membimbing kami. Sebab kami tahu hari-hari kami tidak mudah, hari-hari kami juga penuh dengan berbagai tantangan, ujian Tuhan. Tapi kami percaya kami adalah umat pemenang. Itu sebabnya kami buka hati kami, pikiran kami, roh kami, untuk kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati dan urapi kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk memampukan kami, untuk kami menerima kebenaran-Mu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur, kami berdoa, dan kami menyambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali dulu Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sukacita saya boleh kembali di tempat ini. Terima kasih buat Pak Birawa, Ibu, dan semua hamba Tuhan yang memberikan kesempatan buat saya kembali ada di tempat ini. Dan selalu sukacita kita karena di dalam Tuhan ya. Baik, mungkin sudah ada beberapa sudah melihat saya untuk yang kali kedua ya, kesempatan saya melayani, dan karena ini kali yang kedua saya akan lanjutkan firman yang sudah saya persiapkan ya. Saya sebetulnya suka khotbah tuh berjenjang ya. Jadi apa yang sudah kita terima itu ada korelasinya, ada hubungannya, dan ini semakin memperlengkapi kita. Saya ambil melanjutkan tema tentang karakter Kristus, dan ini saya mengambil dari sisi yang berbeda ya. Kali ini kita mau studi tokoh nih. Jadi kalau di sekolah teologi kita studi tokoh. Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam firman Tuhan, Tuhan bukan cuma memakai orang-orang yang memang diurapi secara khusus. Tuhan tidak memakai orang-orang dari garis keturunan Yahudi yang memang mereka menjadi jalan untuk mereka menerima kabar keselamatan. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk orang-orang yang mereka dari bangsa-bangsa kafir. Mereka datangnya dari orang-orang yang tidak menerima anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar melalui kehidupan mereka. Bahkan kehidupan mereka menginspirasi. Itu sebabnya kita mau belajar dari suatu tokoh ya di Perjanjian Baru ya. Ada satu tokoh namanya nggak pernah disebut, tapi kisahnya sampai hari ini masih bergema, dan ini menjadi sebuah pesan yang kuat buat setiap kita ya. Jadi saya mengambil subtemanya, judul utamanya karakter Kristus, hidup beriman yang menghasilkan buah. Boleh sama-sama kita ucapkan bersama dengan saya, hidup beriman yang menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, kalau orang beriman itu ada bukti konkretnya. Orang beriman gak cuma bahasa roh sepanjang hari. Orang beriman gak cuma rajin memuji menyembah Tuhan, itu salah satu bagian. Tapi yang dikatakan orang-orang yang hidupnya beriman, mereka punya buahnya ya. Amin. Yang iman, amin cuma Pak Pendeta nih. Saya percaya sekalipun kita belum amin, tapi ini kita punya sebuah tuntutan bahwa kehidupan keimanan kita itu dituntut ada satu buah yang kita hasilkan, yang kita keluarkan. Nah, kira-kira buah dari iman yang kita munculkan tentunya berkaitan dengan karakter Kristus. Baik, di slide berikutnya ya, nama saya Chris ya. Saya udah langsung selesai ibadah terakhir saya diundang ke sini, saya cari teman-teman di sini, saya undang Facebook gitu. Pertemanannya jadi bisa berlanjut ya, nggak cuma di dalam ruang ibadah seperti ini. Nah, kita baca dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 dan 10. Saya nggak munculkan judulnya. Ini kisah tentang bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, saya mengajak kita baca secara, kalau orang GP bilang kantoria, bersaut-sautan. Nah, saya mau baca ayat yang
Jakarta kan ganjil genap nih ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Boleh ya? Kita jadi sama-sama interaksi. Ya, saya baca ayat yang kelima terlebih dahulu. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6. Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-9, sebab aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Ayat 10 bersama-sama. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini dia tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Baik, kita stop sampai di slide ini. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada kisah bagaimana waktu Yesus masuk ke sebuah kota, sebuah tempat yang namanya Kapernaum. Teks asli itu Kafarnaum, artinya desa Nahum. Nahum sendiri artinya penghiburan. Dan kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara, Kapernaum ini basis daripada pelayanan Yesus. Makanya kalau Bapak Ibu meneliti lebih jauh lagi, kota Kapernaum ini adalah kota di mana banyak mujizat terjadi. Salah satunya mertuanya Simon Petrus, ada juga orang lumpuh disembuhkan, orang-orang dirasuk roh jahat, Yesus lepaskan dan bebaskan di sana. Jadi waktu Yesus kembali ke Kapernaum yang adalah tempat salah satu basis pelayanan setelah Yesus keluar dari Nazaret, Kapernaum adalah tempat yang sangat familiar Bapak Ibu Saudara. Bahwa tempat di mana Yesus seringkali pergi, dia melayani ke banyak tempat, tapi Yesus selalu kembali ke Kapernaum. Sewaktu Yesus selesai melakukan pelayanan, melakukan kunjungan pelayanan mission trip seperti Pak Johan dan Pak Bung Valdo ya. Yesus juga melakukan perjalanan mission tripnya, tapi Yesus pasti selalu kembali ke Kapernaum. Begitu Yesus kembali ke Kapernaum, ada seorang perwira. Perwira ini adalah perwira pasukan daripada Romawi yang sebagai bangsa yang menjajah bangsa Yahudi. Kalau Alkitab King James itu bahasa ini dari kitabnya versinya King James Version, perwira itu dibilang centurion. Tapi kalau teks aslinya Hekaton Tarkes. Apa itu Hekaton Tarkes? Perwira yang membawai 100 prajurit. Kira-kira kalau TNI jabatannya apa? 100 itu dan kompi ya? kompi. Komandan kompi. Kurang lebih Hekaton Tarkes atau perwira ini dia membawai 100 orang di bawahnya. Ternyata perwira ini punya hamba. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu satu yang sangat lazim. Kalau orang terpandang, orang dengan status sosial tertentu, mereka punya budak, punya hamba yang bekerja di rumahnya. Waktu Yesus kembali ke Kapernaum, perwira ini datang mendapati Yesus. Di situ dikatakan bahwa dia datang dan memohon. Permohonannya begini di ayat yang ke-6. Tuan, kurios. Kurios itu Tuhan, tapi juga artinya Tuan. Majikan. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Bapak Ibu Saudara, kira-kira perwira seperti yang dituliskan di ayat-ayat yang kita baca ini, kira-kira dia punya jabatan nggak? Pasti. Dia punya kewenangan. Dia bisa melakukan apapun. Tapi luar biasa, Alkitab katakan perwira ini nggak lakukan apapun. Yang pertama dia lakukan waktu hambanya terbaring sakit karena lumpuh. Bapak Ibu Saudara, sakit lumpuh yang di sini bukan cuma sekedar paralyzed yang bikin dia nggak bisa berjalan. Kelumpuhan yang dialami oleh hambanya tadi bisa menyerang kota dan kemudian menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini, perwira ini dia mencari Yesus. Hambaku terbaring di rumah sakit karena lumpuh dan ia sangat menderita. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang yang punya jabatan, punya pengaruh, punya otoritas, dia nggak cari dokter yang terbaik di kota Kapernaum tuh. Dia nggak cari dokter spesialis yang ahli lumpuh. Alkitab katakan bahwa perwira ini datang kepada Yesus, jadi mengajukan permohonan. Hambaku sakit menderita karena lumpuh. Dari ayat nanti kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pertama cari Yesus. Amin. 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 Saudara nggak lihat wajah saya, wajahnya Pak Johan, wajahnya Pak Faldo, ini mah wajah-wajah banyak masalah. Dan itu masalahnya jemaat.
Wah, itu resiko profesi ya, betul. Betul. Makanya kalau Bapak Ibu punya masalah, cari hamba Tuhan, cari pendeta. Kadang-kadang pendeta mengecewakan. Kenapa? Kami manusia juga, kami punya keterbatasan. Seperti halnya perwira ini, dia tahu kepada siapa dia harus berharap. Dia punya pengaruh, dia punya jabatan, dia punya otoritas. Yang pertama dia lakukan waktu hambanya sakit, dia cari Tuhan Yesus. Karena saya percaya bahwa perwira ini telah mendengar kiprah Yesus yang ada di Kapernaum, yang merupakan basis pelayanan Yesus. Dia datang sama Yesus dan permohonannya adalah, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Boleh di slide berikutnya? Untuk kali klik. Yang sakit itu di rumahnya adalah hambanya. Hamba itu kata yang bagus. Sebetulnya yang sakit itu budak. Bapak Ibu, William Barclay nggak ada hubungan sama Charles Barclay, nggak ada. William Barclay ini seorang teolog. Dia banyak menulis buku-buku tafsir. Saya suka baca tafsiran-tafsirannya. Salah satunya dia menulis Bible Documentary atau Bible Commentary. William Barclay bilang begini, budak itu bukan pribadi. William Barclay bilang budak itu bukan manusia, dia seperti alat yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, budak yang sakit ini, hamba yang sakit, kira-kira punya nilainya nggak di rumahnya? Enggak. Pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, budak kalau menyusahkan tuannya, pada zaman perjanjian baru itu ada pasar budak. Mereka tinggal datang bawa budak yang menyusahkan itu ditukar dengan yang muda, yang lebih sehat, yang lebih kuat, yang punya efek asas manfaat. Atau kalau tuannya nggak suka dengan budaknya yang kerja di rumahnya, dia bisa lempar ke kandang singa. Dia bisa potong telinganya, dia bisa bunuh, dia bisa habisi nyawanya. Jadi bisa dikatakan pada zaman itu yang namanya budak, yang namanya hamba, hidup matinya bukan di tangan Tuhan. Hidup matinya di tangan majikan. Seperti itulah hamba yang sakit di rumah perwira ini. Tapi perwira itu datang dengan jabatan, dengan otoritas, dia datang sama Yesus. Tuhan, hambaku di rumah sakit karena lumpuh dan ia sangat menderita. Saya belajar satu hal. Perwira yang punya jabatan, perwira yang punya pengaruh, ternyata dia tidak mengedepankan segala sesuatunya berdasarkan kemampuan atau otoritas yang dia punya. Dia sadar bahwa dia juga seorang yang sangat terbatas. Bapak Ibu sadar ya, kita semua ini orang-orang yang terbatas. Sehebat apapun kita tadi, pas kerjanya Bung Faldo, sebagai manusia hamba Tuhan aja kita boleh merancang segala sesuatunya, tapi Tuhan kadang-kadang punya kehendak yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau mau terima yang terbaik, belajar melepas apa yang baik. Kadang-kadang kita suka merasa apa yang kita rancang ini pasti yang terbaik, dan kita tutup telinga sama tuntunan Roh Kudus. Nah ini Bapak Ibu Saudara kehilangan kesempatan. Mari silakan. Selamat datang. Saya mohon maaf ibu-ibu yang di belakang, saya membelakang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, perwira ini dia sadar bahwa sekalipun dia punya jabatan, sekalipun dia punya kewenangan, dia punya otoritas, dia sadar dia nggak bisa lakukan segala sesuatu. Perwira ini dia bukan, saudara pernah dengar kata proselit? Perwira ini dia orang Romawi. Proselit itu kira-kira kalau orang yang punya agama lain dan kemudian tinggalkan agamanya masuk Muslim disebutnya mualaf. Proselit kurang lebih seperti itu. Mereka bangsa-bangsa kafir, Gentiles, Injil bilang Gentiles, bangsa-bangsa non Yahudi. Tapi kemudian mereka menganut agama Yahudi. Jadi bisa dikatakan perwira ini dia bukan orang-orang yang memiliki garis keturunan Yahudi yang menerima anugerah khusus. Tapi dia sudah belajar banyak, dia percaya tentang rapture, dia percaya orang-orang Yahudi itu mereka percaya tentang kedatangan Yesus, second coming, mereka percaya tentang hari penghakiman. Tapi mereka masih menantikan Mesias yang dijanjikan. Mereka nggak percaya Yesus itu Mesias. Sampai hari ini di Yahudi sana ada dua kelompok. Yang dibilangnya believers, mereka percaya Yesus itu Mesias. Tapi mereka juga percaya bahwa ada kelompok yang mereka masih menantikan Mesias itu bukan Yesus. Nah, perwira ini adalah proselit, orang-orang yang tadinya mereka bukan menganut agama Yahudi, tapi kemudian mereka mempercayai. Itu sebabnya ada beberapa catatan, saya punya beberapa catatan. Perwira ini ternyata ikut mendukung pembangunan sinagoga, mendukung pembangunan rumah ibadahnya orang-orang Yahudi. Jadi bisa dikatakan bahwa perwira ini tahu Yesus yang dia sudah dengar kiprahnya. Dia melakukan banyak demonstrasi kuasa Allah, kesembuhan, mujizat, bahkan orang mati dia bisa bangkitkan.
Itu sebabnya perwira ini sadar, dia dengan segala kekuasaan, otoritas yang dia punya, dia membutuhkan Yesus Mesias yang bisa melakukan segala perkara, termasuk penyakit yang diderita oleh hamba. Saya sadar sebagai hamba Tuhan pun saya nggak bisa melakukan banyak hal. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau baru belajar melayani, pertama-pertama cinta mula-mula belajar melayani, diberikan tanggung jawabnya pelayanannya kecil-kecil dulu. Belajar doain teman-temannya dulu yang sakit, kirim doa, kirim ayat. Sampai satu kali Pak Pendeta Johan, Pak Pendeta Faldo ajak kunjungin ke rumah sakit, mulai berdoa. Jangan takut, berdoa aja. Kalau dia sembuh bukan karena doa kita. Bahkan kalau dia meninggal pun bukan karena doa kita, salah enggak? Itu kan pelayanan saya pertama, doain orang sakit di rumah sakit. 2 hari saya dengar meninggal. Wah, ada yang salah dengan doa saya nih. Tapi saya mau bilang, dia meninggal karena memang waktunya Tuhan, bukan karena penyakitnya. Orang boleh mengupayakan apapun, tapi kalau Tuhan punya kehendak lain, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kehidupannya. Kalaupun dia di-extend sama Tuhan, itu kedaulatan Tuhan, bukan karena doa kita yang hebat. Begitu pula dengan perwira ini, dia sadar dia nggak bisa melakukan apapun kalau nggak anugerah Tuhan cukup buat kehidupan. Itu sebabnya dia datang sama Tuhan Yesus. Hambaku di rumah sakit karena lumpuh dan ia sangat menderita. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Pertanyaannya hari ini, siapa yang saudara andalkan? Pak Gembala kah? Pak Pendeta kita kah? Diaken kita kah? Majelis kita? Mereka terbatas. Bahkan satu anak muda datang sama kami sama istri, ada 3-4 orang. Mereka minta kami mentor, minta kami bimbing. Dia bilang, kalau kamu punya gereja lokal, kamu punya pemimpin rohani, kenapa kamu gak datang sama pemimpin rohani kamu? Kak, pendeta saya itu lebih susah cari mereka daripada lebih gampang cari Tuhan Yesus daripada cari mereka, katanya. Maksudnya jadwalnya terlalu banyak, terlalu padat sampai mereka susah ketemu hamba Tuhannya, pendetanya. Itulah kami, penuh dengan berbagai keterbatasan, tapi itu tidak menjadi sebuah alasan kami tidak memberikan yang terbaik. Tapi sadari bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Perwira ini sadar, sehebat apapun dia, setinggi apapun jabatan yang dia miliki, dia tetap butuh anugerah Tuhan. Dia tetap butuh kasih karunia Tuhan. Satu hal saya belajar, perwira ini bisa lakukan apapun terhadap hambanya yang menyusahkan, merepotkan. Karena dia cuma dianggap seperti alat, nggak ada nilainya. Dan luar biasanya, Yesus datang ke tengah-tengah dunia sebagai manusia dan mengambil wujud sebagai hamba. Artinya apa? Yesus datang ke tengah dunia mengambil posisi yang terendah sebagai hamba, supaya orang dari strata yang paling tinggi sampai strata yang paling rendah, Yesus datang buat mereka. Perwira ini sadar, orang yang bekerja di rumahnya itu menjadi tanggung jawab dia. Boleh di slide berikutnya? Perwira ini sadar betul, masalah hambanya itu masalahnya dia. Setuju nggak kira-kira Bapak Ibu? Perwira ini sadar, masalah hambanya itu masalahnya dia. Makanya dia menganggap itu masalah hambanya, tapi masalahnya dia juga. Kemudian dia ambil sebuah langkah. Kalau saya nggak jadi solusi buat hamba saya, berarti saya jadi masalah buat hamba ini. Bapak Ibu Saudara, ini power statement dari saya. Ini nggak ada di dalam Alkitab, nggak ada. Saudara mau cari di ayat apapun nggak akan ketemu. Kalau saudara bukan bagian daripada solusi, maka saudara menjadi bagian daripada masalah. Pertanyaan saudara, solusi atau masalah? Satu kawan tulis di statusnya dia begini: hidupku adalah jawaban bagi pertanyaan orang. Kenapa teman saya tulis seperti itu? Karena dia tahu, dia punya Kristus, dia punya firman Tuhan, dia punya Roh Kudus. Makanya dia bisa menjadi jawaban buat banyak orang. Buat perwira ini begini, masalahnya itu budak, itu masalahnya juga. Masalah ini budak, penyakitnya di budak, ini juga menjadi kepedulian saya. Konteks ini berbeda dengan kehidupan kita hari-hari ini. Berapa banyak orang, saudara perhatikan, orang-orang punya prinsip EGP. Emang gue pikirin, tetangga sesakit, tetangga punya masalah, nah itu kan masalahnya dia. Agama kita beda. Kalaupun kita sama-sama ke gereja, gerejanya beda, gerejanya tepuk-tepuk tangan. Gereja saya kan yang hening. Kita nggak pernah merasa bahwa masalah orang lain itu juga sebetulnya menjadi bagian tanggung jawab kita. Karena Tuhan tempatkan mereka di sekeliling kita. Prinsip ini berbeda dengan perwira. Masalah hambanya itu menjadi masalahnya dia juga. Padahal Bapak Ibu Saudara,
sangat mudah bagi perwira. Dia tukar hambanya ini ke pasar gudang. Bukan suatu yang sulit, apalagi dia punya otoritas, dia punya kewenangan, dia punya jabatan, dia bisa lakukan apapun. Tapi perwira ini punya sebuah kebijakan, dia punya satu yang saya bersyukur, saya belajar banyak dari perwira ini. Perwira ini sampai sepanjang sejarah Alkitab saya nggak pernah temukan namanya. Saya cari berapa tafsiran, namanya nggak pernah disebut, no name. Tapi ada satu hal yang saya belajar. Perwira ini memiliki yang namanya kepedulian. Perwira ini punya yang namanya welas asih. Perwira ini punya yang namanya bela rasa. Dunia di mana kita tinggal ada dunia yang bergerak sangat cepat. Sampai kita nggak punya waktu untuk care sama orang lain. Satu kali waktu saya masih pelayanan, saya masih ada di satu yayasan di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saya sendiri suka pakai motor. Saya pulang kerja, saya pakai motor dari kejauhan, saya lihat ini ada satu bapak sudah renta, sudah tua. Dia bawa satu tas kecil, pegang tongkat. Dia coba stopin berapa motor. Motor itu lewat terus. Semakin dekat ada motor yang di lewat depannya, dia coba hentikan, motor itu lewat terus. Sampai akhirnya pasti saya di depan bapak tua ini, dia stopin motor saya, dan saya berhenti. Saya bilang, Pak, ada yang bisa saya bantu? Mungkin dia sudah berdiri cukup lama, saya lihat badannya lebih sedikit gemetar, kelelahan. Saya boleh ikut nggak? Mau kemana, Pak? Saya mau ke toko buku di depan sana. Saya bilang, toko buku apa? Toko buku Immanuel. Oh, mari Pak, mari Pak. Jangankan ke toko buku Immanuel, Bapak mau pergi toko buku apapun saya antarin Pak. Saya bilang. Dan kemudian kita satu arah lagi. Bapak itu naik susah payah karena memang sudah cukup lanjut usia. Motor saya juga cukup tinggi lagi, kasihan Bapak itu saya bantu. Cuma jalan cuma sekitar 7-10 menit sampai di tujuan. Bapak itu turun. Begitu Bapak itu turun, saya merenung. Saya nggak tahu berapa motor yang sudah di-stopin sama Bapak ini. Saudara, kadang-kadang Tuhan tuh mau pakai kita loh. Tuhan tuh mau pakai kita dengan orang lain nggak pernah kita pikirkan. Tapi kayak seringkali kita berpikir EGP, that's your problem, mind your own business. I got things to do. Dunia di mana kita tinggal ada dunia yang bergerak sangat cepat sampai kita nggak punya waktu untuk care sama orang lain. Dan sayangnya mereka ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kepedulian, ini bukan masalah tentang uang, bukan masalah tentang saya punya atau nggak punya, bukan bicara tentang harta benda. Kadang-kadang Tuhan berikan kita orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita. Setidaknya kita bisa melakukan sesuatu buat mereka. Bapak Ibu suka kirim doa nggak? Pada zaman COVID tuh kan kita nggak bisa telepon orang, kawan-kawan kita kan, beberapa dari mereka kalau dalam kondisi yang krusial, mereka nggak boleh pegang handphone. Sementara saya pengen doain mereka, saya telepon, saya kirim doa saya via audio. Jadi kapanpun dia buka, dia bisa dengar doanya. Doa itu perkara kecil, nggak ada sukarnya. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah lakukan, padahal ada tuntunan Roh Kudus. Buat Bapak Ibu yang pernah dengar khotbah saya sebelumnya, saya nakal banget dulu. Saya pencandu narkoba. Beberapa teman saya, Tuhan Roh Kudus ingetin saya, mereka tuh lagi sakit, Chris. Datang kunjungi mereka. Dan sayangnya, saya terlalu sibuk dengan pelayanan. Apalagi waktu saya sedang kuliah lagi. Beberapa hari kemudian saya dengar dia udah meninggal, dia dikubur 1 hari lagi. Aduh, saya menyesal. Miliki hati seperti perwira ini, dia punya welas asih, dia punya kepedulian. Dan kalau kita bicara tentang kepedulian, itu bukan masalah kita punya uang, punya kemampuan dan sebagainya. Yang perlu saudara miliki pertama adalah minta kasih daripada Tuhan. Saya percaya kalau saudara punya kasih daripada Tuhan, saudara akan bisa melakukan apapun, termasuk saudara selalu punya waktu untuk melakukan sesuatu buat mereka. Pertolongan bantuan nggak melulu soal uang. Saudara punya uang, kalau saudara kikir juga untuk apa? Maaf nih, saya percaya tempatnya nggak ada yang kikir. Saudara pasti berlimpah dengan kemurahan hati. Satu kali kawan-kawan saya, mereka kerjasama dengan sebuah lembaga yang mencetak Alkitab, Gideon namanya. Mereka akan melakukan misi pendalaman. Mereka dikasih buku, mereka dikasih Alkitab. Silahkan jual. Dananya boleh dipergunakan untuk
pelayanan misi ke pedalaman. Saya ikut juga nongkrong di situ kan, di satu tempat, di sebuah pasar dan sebagainya. Mereka jual Alkitab. Tiba-tiba ada satu tantenya orang Lampung kan? Maaf yang ada orang Lampung di sini. Jadi cara Lampung juga. Yong, berapa yang Alkitab? Disebutkanlah satu harga. Tante bilang, wah mahal sekali dong. Mahal banget lagi. Dalam hati saya, ya tante kalau berminat beli aja tante. Tapi tante, uang penjualan buku-buku dan Alkitab ini semuanya dipersembahkan untuk pelayanan ke pedalaman. Kita akan kunjungi beberapa jemaat yang terpencil, bahkan beberapa gereja itu ditinggal sama gembalanya karena mereka nggak mampu bertahan di sana. Padahal saya penampilannya dibandingkan, saya mau bayangkan ini tante ini kalau makan malam aja nih, waduh. Mungkin dessertnya aja tuh udah dapat Alkitab 3 tuh. Belum main course-nya tuh. Belum wine-nya. Yang diajak makan orang-orang seperti ini nggak mungkin 1-2 orang. Satu meja dia book mungkin private room. Tapi untuk Alkitab yang murah dia bilang, wah mahal sekali dong. Saya bilang, ibu mainnya kurang jauh nih. Ibu pergi ke Singapura, Alkitab yang hardcover itu di Singapura dijual 1,5 juta. Tapi isinya itu lebih penting daripada nilainya. Kadang-kadang kita cuma memikirkan sebuah nilai, sebuah harga. Tapi kita kurang kepedulian, kita hilang nilai-nilai itu. Saya berdoa saudara dipenuhi kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saya percaya saudara akan mengasihi manusia adalah ciptaan Tuhan. Saudara akan selalu punya perhatian, kepedulian. Saya datang dengan istri saya. Saya belajar banyak, diajarin banyak sama istri saya. Satu kali kami di mall makan, tiba-tiba saya lihat istri saya hilang. Bukan rapture saudara. Belum mengangkatan belum. Istri saya, ternyata di sebelah ada toko kopi. Ada toko kopi modern. Ya saya nggak usah sebut namanya lah, ntar saudara pikir saya di endorse lagi. Istri saya lagi ngobrol sama tukang-tukang ojol ini. Ada 4-5 tukang ojol. Istri saya ngobrol, saya lihat dari jauh. Saya pikir kawannya atau siapa lagi. Udah ngobrol, lama. Akhirnya mereka, setelah saya mengambil pesanan mereka dan akan mengantar pemesannya, mereka bawa satu-satu dan beberapa dari mereka minum sambil jalan sambil minum. Saya tanya, kamu ngapain ya? Enggak. Tadi tiba-tiba saya digerakin aja ngobrol sama mereka. Ternyata istri saya nanya begini, Pak, Bapak kan sering nih jemput pesanan-pesanan pembeli nih. Pertanyaannya, Bapak pernah nggak cobain kopi itu satu-satu? Ada beberapa yang pernah, tapi coba dibeliin. Ada juga beberapa dari mereka belum pernah cobain kopi tadi. Harganya nggak mahal-mahal banget tuh. Istri saya digerakin. Akhirnya istri, boleh ya Pak ya? Saya nggak punya waktu. Saya pengen beli Bapak. Coba Bapak bukan cuma nganterin aja Bapak. Biar juga ngerasain kopi yang dianterin itu. Terima kasih Bu, terima kasih. Orang mau dijajanin ya, terima kasihnya ya kan. Terima kasih 1000 kayak lagu zaman dulu kan. Mereka pergi dengan senang hati. Bukan masalah kopinya. Orang kalau diperlakukan dengan, kita nggak kenal, kita nggak punya latar belakang yang sama. Tapi kalau orang diperlakukan dengan baik, saya percaya kita menyebarkan keharuman surga cukup dengan perilaku kita. Saudara mau pakai baju ada ayat atau enggak, pakai salib apa enggak masalah. Di kesempatan yang lain, satu kali kami pulang pelayanan di Kerawang, udah kemalaman, udah lapar. Panitia lupa kasih makan dengan Pak Birawan. Saya terganggu nih. Saya terganggu nih kue. Distract juga ini. Beda dengan PNS di Kerawang. Mereka pelayan terlalu sibuk, banyak yang minta didoakan, ada yang minta konseling. Mereka lupa kasih makan. Haleluya. Pak penamanya kok nggak korban lakuin. Udah selesai. Pak Johan pasti juga kadang-kadang punya pengalaman. Saking sibuknya kita pelayanan, panitia lupa. Udah hari kita udah selesai, puji Tuhan, kita nggak satu buru-buru. Udah kita pamit. Apalagi kami kan di Kerawang, pelayanan kami kan cukup jauh. Waktu itu Tol Cikampek lagi kacau-kacaunya, lagi parah-parahnya. Begitu keluar gereja, ketemu warung pertama kita berhenti, saya bilang, ini perintah dan tidak bisa kata tidak. Kampung Tengah separah ini. Kita berhenti di satu warung pecel lele di pinggir jalan. Sementara kami makan dengan beberapa teman. Ada satu bapak. Saya bayangkan beliau tidur di pinggir jalan. Ditanya sama pedagangnya. Itu saya bilang, bapak itu minta nasi putih aja.
Istri saya bilang, Pak, bungkusin yang seperti kami makan, kasih airnya sekalian. Dibungkus sama yang ini, dikasih semua. Dia takut bingung, saya cuma minta nasi putih kok, bapak ini. Bapak ibu saudara, urusan membeli gak ada hubungannya dengan masalah kaya atau miskin, enggak. Itu masalah mindset. Kalau orang gak pernah berpikir untuk kepentingan orang lain, seorang gak pernah merasa cukup. Kalau kita bicara tentang memberi, itu bicara tentang mindset. Saudara sudah diberkati lebih kok, saya percaya. Dan prinsip firman Tuhan, berilah, maka kamu akan diberi. Saudara konsentrasi kepada memberi aja, maka kamu akan diberi. Itu urusannya Tuhan, dan Tuhan gak pernah lalai sama firman. Iya, saya percaya itu. Saya ngomong gini nih, wah, semua di rumah kami itu mereknya Casio. Dikasih orang. Dari rumah, dari mobil, dari sepatu. Anak-anak yang saya latih sekarang mereka udah kerja di mana-mana. Coach, ada sepatu keren nih. Saya coba, masih seperti biasa, 10 sama 5. Dikirim. Semua barang-barang di rumah saya itu berkat daripada Tuhan. Yang Tuhan kirim melalui orang-orang yang percaya. Itu semua bisa ada. Kalau ngomong berkat aja tepuk tangannya kencang ya. Berilah, itu bagiannya kita, maka kamu akan diberi. Itu urusannya Tuhan. Dan Tuhan gak pernah lalai atas firman-Nya. Saya percaya ini. Dan saya percaya perwira ini dia sadar hamba di rumahnya ini itu tanggung jawabnya dia. Masalah hambanya itu masalahnya dia juga. Boleh satu ayat berikutnya, satu kali klik. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu. Bapak ibu saudara, hukum Kristus ini kira-kira apa? Cuma 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu. Waktu saudara memperhatikan orang lain, waktu saudara care sama orang lain, saudara sedang memenuhi hukumnya Kristus. Dan saudara tahu kalau saudara memenuhi, melakukan, mengerjakan hukum-hukumnya Kristus, hidup saudara pasti diberkati. Dan saya mau tentang berkat bukan cuma lahiriah aja. Saudara punya rumah keren tapi berkelahi terus, nggak ada kecocokan. Kami pernah layani ada satu orang hebat, 100 konglomerat di Indonesia. Dia mau jual rumahnya di Karawaci bukan karena dia nggak punya uang, bangkrut. Kebanyakan rumah bingung nggak urus. Saya waktu pergi ke rumahnya didoain sampai supirnya jemput kami di kantor, suruh doain supaya rumahnya terjual laku. Saya bilang ini rumah gede, orangnya kemana? Yang nikmatin saudara tahu siapa? Pembantunya. Mobilnya buat ke pasar aja, ke supermarket aja. Saya bilang lihat, bukan mau lebih keren dari saya mobil. Pergi keluar, ngantar anjingnya, bawa jangan pakai sepeda. Wah, sepedanya aja keren, saya bilang boleh juga. Tapi kan saya nggak mungkin lakukan itu. Tapi saudara, saya melihat ada orang-orang yang diberkati secara jasmani. Tapi kalau saudara nggak hidup dalam damai sejahtera, untuk apa? Berkat rohani harusnya mengawali berkat-berkat lahiriah. Kalau saudara hidup dengan damai sejahtera, saudara care, peduli dengan orang lain, saudara memenuhi hukum Kristus, maka semuanya akan ditambahkan. Prinsip ini yang harus saudara pegang dalam kehidupan. Jangan kejar berkatnya, kejar sang empunya berkat. Sumbernya. Yes, sumbernya, source-nya tadi. Beberapa orang kejar tangannya Tuhan. Tangan itu bicara tentang pemberian. Tapi hatinya nggak pernah ngerti apa sih kehendak Tuhan buat kehidupan saya. Kalau saya diberkati oleh Tuhan nih, sebetulnya tujuannya untuk apa? Nggak sembarang. Makanya saya bilang, urusan memberi, memperhatikan, berbagi dengan orang lain bukan masalah punya nggak punya. Saya ketemu tuh dengan orang-orang sederhana, tapi militannya luar biasa buat Tuhan. Saya percaya nih, Pak Birawa, semua jemaat tempat ini adalah orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati daripada Tuhan. Karena hati kita penuh dengan kasih daripada Tuhan. Kalau hati saudara penuh dengan kasih daripada Tuhan, jangankan uang, harta benda, nyawa saudara, kalau memang Tuhan minta pasti saudara kasih. Semua ini berasal daripada Tuhan. Yang pertama saya belajar dari perwira ini, yang namanya kepedulian. Boleh? Klik. Yang kedua saya belajar dari perwira ini. Perwira ini kan pemimpin ya kan? Dia seorang pemimpin yang melayani. Ini power statement saya lagi, nggak ada dalam Alkitab. Saudara mau cari pun nggak akan ada. Kebesaran seorang pemimpin dilihat dari cara memperlakukan orang di bawahnya. Bapak ibu saudara, kalau mau lihat kebesaran seorang pemimpin, bukan dia dari cara dia memperlakukan orang yang setara dengan dia atau di atasnya. Kalau saudara mau melihat kebesaran seorang pemimpin, lihat bagaimana cara dia memperlakukan bawahannya. Amin. Saya punya satu kawan,
Dia kontraktor besar, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini. Dia punya driver, betul teman saya juga punya masalah di jantungnya. Kalau dia pergi berdua di tengah jalan di jamnya makan siang, dia nggak suruh drivernya, lu cari makan sendiri, enggak. Diajak makan restoran apapun, diajak makan. Kalau dia cuma sendiri, nggak ada koleganya, makan satu meja. Yang dia makan dimakan sama driver. Saya bilang TOP, BGT. Iya. Saya kadang-kadang suka prihatin nih kalau melihat saudara-saudara kita nih, ada mbaknya, ada babysitternya, kadang-kadang suka dibedain, kadang-kadang suka diperalat lagi. Tapi di rumah dia bilang, kamu percaya Yesus ya? Gimana percaya Yesus? Yesus yang di rumah depan saya itu kayak begini. Ya. Saudara mau memperkenalkan Yesus itu gampang. Jadilah Kristus, tanda kutip, Kristus kecil dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Perwira ini sadar bahwa hamba yang bekerja di rumahnya itu jadi tanggung jawabnya dia. Itu sebabnya saudara, saya belajar bahwa dari perwira ini dari dia jadi seorang perwira yang melayani. Bapak ibu saudara, kebetulan salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah Christian Leadership, kepemimpinan Kristen. Saya punya satu metode begini, ada yang namanya kepemimpinan yang bersifat piramida. Saudara tahu kan piramida segitiga? Ini cara kepemimpinan dunia. Pemimpinnya di mana kira-kira posisinya? Di atas. On top. Yang di bawahnya siapa? Dia mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan. Pemimpin di dunia lebih suka dilayani. Tapi kepemimpinannya Kristus, Bapak Ibu Saudara, piramidnya terbalik. Yesusnya di mana? Di bawah. Yang di atasnya itu orang-orang yang dilayani. Karena firman Tuhan bilang begini, siapa yang menjadi terbesar hendaknya dia menjadi hamba bagi banyak orang. Dari perwira ini saya belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa menjadi seorang pemimpin itu artinya dia melayani semua orang. Kita sama-sama doakan Pak Wirawa, meskipun punya jabatan, punya posisi, dia melayani orang-orang tanpa pandang bulu, tanpa pilih bulu. Supaya apa? Pak Wirawa jadi Kristus di instansinya. Karena dunia ini nggak semuanya baca Alkitab. Dan mereka melihat Kristus mulai keberadaan orang-orang percaya Tuhan tempatkan di profesi kita, di masyarakat, di kegiatan kita, di tengah-tengah dunia ini. Dan saya belajar Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata menjadi pemimpin itu tugas utamanya adalah melayani. Makanya nggak heran kalau saudara lihat berapa pemimpin kita nih, mereka suka berusukan. Oh itu Yesus banget tuh. Yesus nggak ketemu cuma di sinagog. Yesus ke pantai, ke kampung-kampung nelayan, ke pasar-pasar. Dia khotbah nggak cuma di sinagog, dia khotbah di kampung nelayan. Dia demonstrasikan kuasa Tuhan, dia bagikan kuasanya kepada orang-orang yang dia layani. Dan perwira ini memperlihatkan bahwa kebesaran seorang pemimpin itu dilihat dari cara dia memperlakukan orang-orang yang di bawah. Memperlakukan orang-orang yang setara atau di atasnya itu dengan baik itu nggak biasa. Dan saudara melihat pemimpin-pemimpin yang kita punya sekarang kadang tidak memberikan teladan yang baik. Tidak semuanya, saya tidak pukul rata. Bahkan termasuk pemimpin-pemimpin kita di pemerintahan, kita perlu berdoa buat mereka supaya mereka memperhatikan nih masyarakat. Bukan cuma memikirkan perut mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Kita berdoa supaya mereka juga memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Ini bukan cuma di dunia sekuler, bahkan di dunia pelayanan pun kadang-kadang ada pemimpin yang mikirin dirinya sendiri. Ya. Dan ini menjadi sebuah keprihatinan bahwa sebetulnya kita adalah orang-orang yang perlu belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani. Boleh di slide berikutnya? Lukas pasal 22. Di Lukas pasal 22 ini Yesus, murid-murid Yesus berdebat. Mereka debat kusir, siapa yang paling besar di antara kami? Apakah guru kami, apakah pengajar kami, atau Yesus? Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu adalah menjadi sebagai yang paling muda dan memimpin sebagai pelayan. Bapak Ibu Saudara, secara hierarki, orang muda itu lapisannya paling rendah, paling bawah. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi kata Yesus, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dari ayat ini sebetulnya disimpulkan sederhana sekali. Kalau kamu mau jadi besar, melayani. Kitab Amsal bilang begini, rendahkan diri, Tuhan akan mengangkat dan meninggikan kamu. Jadi kalau saudara pengen dipromosikan sama Tuhan, rendahkan diri. Caranya merendahkan diri itu apa? Layani semua orang tanpa pandang bulu.
Amin. Saya lihat Bung Faldo pelayanannya di anak-anak jalan itu yang di Juanda, Bung. Iya. Itu dulu yang rintis teman saya, mahasiswa saya. Dulu kami kalau ibadah di samping seberangnya Masjid Istiqlal itu 70-80 orang. Satu kali kami Natal, kami siapkan 200 orang, datang hampir 400. Kami pusing ngurusin makanannya, konsumsinya. Pakai restoran, selesai makan, rumah makannya komplit. Katanya lampunya hilang. Sabun cuci tangannya hilang, wastafel rusak. Aduh, dia bilang udah. Itu harga sebuah pelayanan yang harus kita beli. Tapi memang pemimpin punya tanggung jawab melayani orang tanpa pandang bulu. Makanya saudara kalau mau belajar melayani orang yang paling rendah dulu. Saya dengan istri kami suka berdoa begini, Tuhan, selesai kami doa pagi dengan anak-anak mahasiswa di rumah, Tuhan jadikan kami jawaban minimal buat satu orang hari ini. Begitu kita selesai itu pagi-pagi, Shalom Pak Kris, lagi pagi-pagi jam 6 kurang datang bertamu. Itu betul. Tuhan kirim orang-orang yang mereka membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kami. Amin. Dan itu orang-orang yang di jalanan. Kebesaran seorang pemimpin, lihat bagaimana cara dia memperlakukan orang-orang yang di bawah. Dan kalau saudara melakukan itu, saya percaya Tuhan akan tinggi, saudara. Tuhan akan dipromosikan sama Tuhan. Itu sebabnya saudara nggak perlu promosikan diri sendiri, nggak perlu. Kalau saudara mau dipromosikan, caranya sederhana. Layani Tuhan, layani sesamamu, rendahkan diri sedemikian rupa, maka Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Ya, itu hukumnya firman Tuhan. Nggak perlu jilat sana, jilat sini, kan cari muka gitu kan. Nah, kalau saudara perhatikan status-status sekarang kan, yang rajin kerja, yang kerja keras, yang pinter-pinter kalah sama yang pinter jilat katanya. Biarin aja itu orang dunia. Bagi kita kerja bukan mau cari muka di depan pemimpin, karena memang kita punya tanggung jawab memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan kita. Orang pemimpin mau lihat atau enggak, CCTV mau perhatikan saudara atau enggak, tapi surga nggak pernah off cam. Mata Tuhan selalu memperhatikan hamba-hamba yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia, memberikan yang terbaik kepada orang yang Tuhan percayakan. Saya baru hitung kemarin tuh 3 tahun kami berdua mengajar. Dulu saya bukan tipe orang yang suka di mimbar. Saya ini kan pelatih basket. Kalau di lapangan basket itu nggak masalah, tapi suruh berdiri di depan orang. Saya pertama kali khotbah di sekolah saya di SMA 2 PSKD. Aduh, waktu itu masih ada 200-300 murid. 10 menit sebelum ibadah saya ketolak udah 4 kali 5 kali mungkin. Nervousnya minta ampun. Karena memang saya bukan tipe orang yang senang berdiri di depan mimbar. Tapi saya tahu ada waktunya Tuhan mempromosikan saya, dan saya harus ada di sana untuk membagikan anugerah apa yang Tuhan sudah percayakan buat saya. Jadi kalau saudara mau dipromosikan sama Tuhan, sederhana sekali saudara. Rendahkan diri sedemikian rupa, maka saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Saudara nggak perlu angkat tinggi diri saudara. Karena semua peninggian, semua promosi, semua datang daripada Tuhan. Ya. Saya bilang sama mahasiswa saya yang mulai merintis jemaat. Saya bilang gak usah pusing sama berapa jumlah jemaat. Saya punya satu kawan, gerejanya udah hampir 11 tahun. Jemaatnya cuma 17. Tambah sedikit ada yang meninggal. Beberapa lansia kan. Saya bilang gak apa-apa, setia aja. Separuhnya keluarganya lagi. Saya bilang gak apa-apa, lain setia aja. Dan kebetulan di pedalaman Kalimantan, 3-4 jam dari tadi yang Pak Wirawa bilang, di Kasongan. Sekarang dia mau menangkan hampir setengah desanya yang tadinya mereka itu hidup keringan. Itu diawali dari kesetiaan, melayani 4-5 orang. Dulu jemaatnya anak-anak sekolah minggu semua tuh, gak ada orang dewasa. Berharap apa dari anak sekolah minggu yang gak ada persembahan? Itu sebabnya dia bercocok tanam. Dia bikin usaha bisnis untuk menghidupi pelayanannya sendiri. Dan waktu dia taat, dia setia, dia tekun, memulai semuanya dari bawah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kalau dipercayakan Tuhan dari tempat yang paling rendah, dia sebut start. Tempat yang paling tepat memulai segala sesuatunya, tempat yang paling rendah. Dari bawah. Karena kita perintis, bukan pewaris katanya. Ya, kalau saudara dianugerahkan meneruskan apa yang sudah diterima, puji Tuhan. Tapi kan masalahnya nggak semua orang diberikan kesempatan seperti itu. Semuanya harus dimulai dari bawah. Saya awal pelayanan saya di sekolah teologi saya cuma 3 mahasiswa. Cuma 3 mahasiswa, 3-3-nya dari Toraja.
Tapi tiga itu mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada teorinya, nggak ada. Tapi saya mau belajar setia, saya belajar tekun. Amin. Buat saya ngajar depan 3 orang, 13 orang, 30, 300 orang, semuanya sama. Karena firman Tuhan bilang 1 jiwa saja berharga di mata Tuhan. Amin. Dan betul, akhirnya salah satu dari mereka bikin terobosan besar di gereja Toraja di kampungnya sana. Yang dulu mau pelayanan nggak perlu pakai doa, tapi begitu dia pulang dia belajar prinsip-prinsip. Lihatlah, besok kita mau pelayanan, biar anak-anak muda yang besok melayani, saya pimpin, kita berdoa dulu, kita minta Tuhan berkati pelayanan, persiapkan dengan diri yang baik. Wah, sekarang ini dipercayakan pelayanan. Saya bilang, kamu nggak perlu bikin gereja baru, karena memang tugas kami adalah mempersiapkan dan utus kembali kepada gereja lokal. Dan saudara tahu, sementara saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya tahu beberapa dari saudara sedang memulai sesuatu yang kecil, tidak terpandang, gak dilihat sama orang. Satu dosen saya dari Amerika bilang begini, don't despise small begin. Jangan pernah remehkan permulaan yang kecil, karena semua yang besar dimulai dari yang Kecil. itu sebabnya jangan memaksa besar pada belum waktunya. Amin. Prematur. Ya. Setia aja. Cuma 10 orang, 12 orang. Perwira ini sadar bahwa untuk dipromosikan dia mau belajar setia, termasuk dengan budaknya tadi. Jadi para murid waktu berdebat siapa yang terbesar di antara kami, Yesus bilang mau jadi terbesar, jadi hamba bagi banyak orang. Yang mau jadi terkemudian, yang terdahulu malah dia akan jadi terkemudian. Itu prinsip firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh? Satu slide. Saya belajar 2 hal. Kita belajar semua 2 hal dari pada kesempatan sore hari ini. Saudara, akibatnya apa? Waktu hamba ini, perwira ini taat, dia setia melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Lalu Yesus ayat ke-13 dari pasal yang sama, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percayai. Maka pada saat itu juga saudara kerjakan bagian yang Tuhan percayakan, sisanya bagian Tuhan. Dan jangan pusing bagiannya Tuhan. Perwira ini cuma datang sama Tuhan Yesus, hambaku sakit karena lumpuh dan ia sangat menderita. Waktu Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkan. No, jangan Tuhan. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Saudara tahu, orang Yahudi itu punya hukum yang tidak tertulis, hukum normatif. Apa? Hukum normatif itu apa? Orang kafir, sebetulnya mereka punya aturan, tidak diizinkan masuk rumahnya orang Yahudi. Makanya perwira ini sadar diri, dia ini kafir, Gentile, dia ini orang Romawi, nggak sembarangan, apalagi Mesias yang datang ke rumahnya. Itu kan jadi masalah buat Yesus. Dia berpikir, no, Tuhan, ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Ini bicara tentang perkataan iman. Dan iman selalu berbicara tentang sekarang. Apakah hambanya langsung sembuh saat itu? Enggak. Terjadi pembicaraan dulu. Jadi Yesus memperhatikan hambanya ini, perwira ini luar biasa. Dia melihat nilai-nilai Kristus justru ada dalam kehidupan perwira ini. Ya. Makanya Yesus bilang, pulanglah. Jadi seturut dengan apa yang kau percaya. Maka saat itu juga kata firman Tuhan, sembuhlah hamba. Saudara, iman selalu now. Faith is always now. Not past tense, not future tense. Jadi iman itu sekarang, bukan masa lalu, bukan nanti. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau didoakan sama pendeta, hamba Tuhan, imani aja sekarang, mau sembuhnya kapan, itu Tuhan punya kedaulatan. Amin. Bagian saudara, saya percaya Tuhan, saya berdoa, saya terima dengan iman, saya disembuhkan. Saya berdoa, saya terima apa yang Tuhan doakan oleh hambanya ini, akan terjadi terobosan. Terima saat ini juga. Besok pagi bangun belum terjadi, tetap percaya aja. Amin. Dan semua akan indah Yes. pada waktunya. Amin. Kalau belum indah, belum waktunya dong. Itu aja, simpel aja. Kadang kita semua memaksakan sesuatu yang belum pada waktunya. Tapi perwira ini cuma melakukan apa yang menjadi bagiannya dia. No, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya membayangkan nih, Yesus waktu ngomong sama perwira, Yesus kagum. Tadi kan kalau saudara baca di ayat yang ke-10 tadi kan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini
tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara. Ayat ini mengacu. Saudara tahu latar belakangnya kota Kapernaum? Kota Kapernaum ada salah satu kota terbanyak Yesus melakukan mujizat. Tetapi sedikit terjadi pertobatan di sana. Makanya ayat ini muncul. Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel. Yesus mengacu kepada kondisi kerohanian orang-orang Kapernaum. Yesus demonstrasikan kuasanya, mujizat banyak terjadi, tapi pertobatannya sedikit sekali. Makanya saudara jangan kejar mujizat. Kejarlah pertumbuhan. Amin. Kejarlah kedewasaan, kejarlah karakter Kristus. Maka yang namanya semua ditambahkan itu menjadi bagiannya Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita orang Kristen nggak tahu apa yang kita minta. Itu terjadi kenapa? Minimnya pengertian dan pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Apa gunanya saudara disembuhkan tapi kemudian saudara kembali kepada kehidupan yang lama? Makanya firman Tuhan bilang begini, apa gunanya engkau punya 2 mata tapi engkau ke neraka? Lebih baik cunggil sebuah matamu tapi dengan mata di sebelah itu engkau diselamatkan. Jadi artinya keselamatan jiwa itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Yesus memuji iman sebesar ini nggak pernah aku temui bahkan di kalangan orang-orang Israel. Kan Yesus sudah melihat bahwa di Kapernaum nggak ada iman sebesar ini. Kita belajar bahwa kepedulian menjadi seorang pemimpin yang melayani itu syarat menggerakkan hati Yesus. Kalau saudara mau menggerakkan hati Yesus gampang, lakukan apa yang Yesus perintahkan. Sekalipun nggak mudah, tapi saudara akan melihat. Slide yang terakhir, boleh? Nah, jemaat kalau dibilang yang terakhir itu senyumnya berbeda. Ini sekali lagi ini power statement saya nih. Kita baca sama-sama ya. Boleh Bapak Ibu yang bisa baca. 2, 3. Melayani tanpa memenuhi syarat Kristus hanya adalah keserohan semata semua berdoa yang salah kegiatan rohaninya kan? Enggak. Pelayanan kan yang salah? Berarti sia-sia dong pelayanan Bapak Ibu Saudara di tempat ini? Enggak. Yang salah bukan pelayanannya, tapi motivasi hati saudara yang perlu diluruskan. Melayani tanpa memiliki karakter Kristus hanya aktivitas rohani. Banyak orang yang cuma sekedar melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi mereka nggak kejar pertumbuhan kerohanian. Dan waktu orang kejar pertumbuhan kerohanian, saya percaya buahnya pada waktunya akan muncul. Nah, saya senang munculkan gambar-gambar saya. Oh, Pak Johan, Bung Faldo kalau baptis orang keren. Keluar dari kolam renang masuk bisa pakai shower air hangat. Saya baptis orang di Kalimantan Tengah, itu ada sebuah kolam. Kalau musim hujan air itu sampai 3-4 bulan airnya nggak surut. Tapi bawahnya pasir. Makanya begitu satu persatu masuk sini, bukan karena Roh Kudus. Kalau kamu jalan satu pasirnya naik. Begitu dibaptis, itu penuh semua pasir mukanya. Sedang jalannya pelan-pelan. Bukan karena turunan Roh Kudus, pelan-pelan jalan supaya pasirnya jangan naik. Tidak mau putra Roh Kudus keluar. Kalau dia cepat-cepat itu mukanya pasir semua itu. Pak Pendeta, nanti selesai baptis ada kamar mandi. Wah, puji Tuhan. Kan airnya kayak teh pucat saudara. Kalau saudara nggak bisa lihat dengan jelasan, airnya itu kayak teh pucat saudara. Puji Tuhan, saya bilang habis mandi saya supaya nggak gatal-gatal. Begitu saya masuk kamar mandi, itu air yang dipindahin dari kolam tadi dipindah ke kamar mandi. Itu aja, taruh ember. Sampai wine. Tapi saudara, bau lagi airnya. Wah, itu begitu kering, nggak karu-karuan tuh. Tapi betul, baru kita musikkan. Tapi satu jiwa diselamatkan. Firman Tuhan bilang, surga bersuka cita. Dan saudara tahu orang-orang yang saya baptis ini banyak orang-orang hidup keharian. Orang-orang muda. Begitu kan beberapa dari mereka pergi ke sekolah teologi di Palangkaraya. Wah, saya happy sudah. Kirim buku buat mereka. Mereka mau skripsi, kasih tahu, saya bisa cari nggak apa-apa. Nanti teman-teman mau ke sana saya titipin, saya bilang. Amin, amin. Karena saudara terpanggil untuk melayani. Dan saudara melayani raja di atas segala raja. Dan mulai start pelayanan saudara dari tempat yang paling rendah, tempat yang paling kecil. Perhatikan orang-orang yang hina, yang tidak dipandang oleh dunia, disepelekan oleh dunia. Karena saudara adalah pemimpin yang terpanggil untuk melayani. Bukan terpanggil untuk menjadi pemimpin yang dilayani, itu udah banyak. Jadilah pemimpin yang melayani. Iya, model kayak begini langka. Makanya Yesus bilang,
Iman sebesar ini aku nggak pernah temui di kalangan orang-orang Israel sendiri. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih secara khusus untuk belajar dari prinsip-prinsip perwira ini. Sampai akhirnya karakter Kristus benar-benar, ya ini salah satu bagian saya aja yang ditekan yang lagi pegang mulai. Karena lapangan basket itu mimbar saya juga Bapak Ibu Saudara. Di lapangan basket saya ketemu anak-anak muda yang udah gak percaya sama gereja. Oh, saya jadi lapangan basket gereja. Di lapangan basket saya ketemu banyak anak muda yang gak punya rasa hormat lagi sama orang tuanya. Saya bilang, kamu gimana mau diberkati sama Tuhan? Habis ngomong masa hidupnya gak jadi contoh. Mereka lagi belajar jadi orang tua yang baik, karena mereka baru belajar firman Tuhan. Dan akhirnya Tuhan akan pakai setiap kita untuk boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memanggil kita untuk kita melayani. Akhirnya apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini boleh memberkati, mempersiapkan saudara. Bukti pertumbuhan iman seseorang ada buahnya, dan buahnya adalah keserupaan dengan Kristus, termasuk melalui karakter Kristus. Proses ini mungkin nggak terjadi dalam semalam, 2 malam, 1 bulan, 1 tahun. Bisa jadi sebuah lifetime proses. Seumur hidup proses ini saudara harus lewati, saudara harus lalui. Tapi percayalah, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuma kalau lagi diproses, jangan protes. Kalau lagi diproses, jangan protes. Kalau enggak, gimana mau progres? Sepertinya saya berhasil bikin saudara bingung. Kalau lagi diproses sama Tuhan, jangan protes. Aku mau Tuhan meskipun nggak mudah. Saya percaya ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Dan ujungnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu tutup Alkitabnya, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan mau memberkati kita sekali. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Sungguh kami melihat Kau menunjukkan kasih setiap atas kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia. Setia Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Katakan Kau tunjukkan kasih setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Sebelum saya tinggalkan mimbar ini, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu seperti sedang ada di persimpangan. Take it or leave it. Bapak Ibu Saudara mungkin sedang memulai sesuatu yang kecil di tempat yang rendah, tidak terlihat. Dan sepertinya
Ada kemustahilan di sana. Sesuatu yang gak mungkin Tuhan. Malam hari ini kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua yang Tuhan percayakan hal-hal yang besar dimulai dari suatu perkara yang kecil. Belajar dari perwira ini, seorang yang punya jabatan, punya otoritas, punya kekuasaan. Tapi dia belajar memperhatikan hambanya, orang-orang yang hina, yang tidak dipandang oleh dunia. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memperhatikan, mempedulikan, dan melayani dia. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendengarkan firman malam hari ini. Saya seperti ada di posisi ini Tuhan. Apakah saya akan melanjutkan atau saya akan beralih kepada hal yang lain? Saya berdoa firman ini boleh menjadi tuntunan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetaplah setia melakukan hal yang kecil sekalipun dunia tidak memperhatikan. Karena surga selalu memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau Tuhan memperhatikan, maka segala sesuatunya bukan perkara yang mustahil, bukan perkara yang sukar. Mungkin orang tidak peduli, mungkin orang tidak menaruh perhatian atas apa yang saudara lakukan. Tapi Tuhan memperhatikan dan mempedulikan saudara. Jika itu saudara orangnya, saudara boleh taruh tangan kanannya di dada. Saya mau berdoa di tempat ini. Kau menyediakan yang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memperhatikan Bapak Ibu Saudara yang menaruh tangan dan mengangkat tangan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau setia Tuhan. Buat mereka yang meletakkan tangan mereka di dada, mereka yang mengangkat tangan mereka. Tuhan lebih mengerti dan mengenal mereka. Aku cuma orang-orang yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Dengan bermegah kami dapat berkata siapa lawan kami. Dan kami katakan di dalam iman tidak ada. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Yang daripadanya segala kecukupan itu akan berlimpah dan kami rasakan. Itu sebabnya Tuhan kami mau belajar setia Tuhan. Kami mau belajar peduli dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, yang diabaikan oleh dunia. Tapi kami percaya Tuhan adalah merepresentasikan mereka. Untuk kami setia takut dengan perkara-perkara yang kecil. Mungkin kami tidak punya sumber, kami tidak punya orang-orang yang mendukung kami. Kami mungkin diabaikan, tidak diperhatikan oleh orang lain. Tapi kami bersyukur Tuhan memperhatikan kami. Sebagaimana Tuhan memelihara burung-burung di udara, bunga bakung Tuhan berikan keindahan. Tuhan kuatkan mereka, teguhkan mereka Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga mereka. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Supaya kami tetap setia. Mata kami tetap memandang kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini Tuhan. Kami tidak mencari pertolongan daripada dunia ataupun manusia Tuhan. Sebab kami tahu mereka terbatas. Tapi kami tahu kepada siapa kami berharap. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Dan kami akan melihat apa yang kami doakan, Tuhan akan jawab. Apa yang kami doakan Tuhan sediakan semua tepat pada waktunya. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Kami terima jawaban. Kami terima di dalam iman. Sore malam hari ini materaikan seluruh yang kami doakan, materaikan semua yang kami terima Tuhan firman, supaya selesai kami melakukan ibadah ini, kami melakukan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya. Semua yang telah menerima di dalam iman, sama-sama kita katakan amin.